Bu Emi yang dan juga Ibu yang baru bergabung siapa? Udah ya Ibu Emi ya. Oke, mari kita mulai. Hari ini kita membahas tentang pemurnian. Wah, pemurnian ya. Meskipun hasilnya murni, namun dalam menghadapi kemurnian ini, kita sebagai manusia di muka bumi ini penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita bahwa kita disiapkan hal yang terbaik di depan kita oleh Allah kita. Baik, mari kita masuk ke dalam bahasanya. Shalom, Shalom, mau bergabung, ini siapa yang bergabung? Oh, Bu Emi ya? saya Halo. iya. Iya, mari bergabung, silakan. Dapur peleburan. Ketika anakku membentuk bumi dan menjadikan manusia, ia menetapkan untuk membuat sebuah aturan, yakni bahwa demi untuk mencapai kesempurnaannya manusia harus mengalami penderitaan. Wah, kalau kita boleh milih ya, kita pengennya sih kan aman ya, kita pengennya bahagia ya, kita pengennya ya lempeng-lempeng aja tuh, ya lempeng-lempeng aja begitu. Tapi ternyata ini satu hal yang menjadi ketetapan bahwa ternyata manusia untuk mencapai kesempurnaannya harus mengalami penderitaan. Ini panggilan tertinggi sebetulnya. Nanti kita akan lihat panggilan tertinggi di bawahnya apa aja. Itu yang kemudian diajari lewat baptisan di buku 1 sebetulnya. Nah, manusia harus mengalami penderitaan. Melalui tes kesukaran, mereka akan memperlihatkan segala sesuatu yang terkandung di dalam hati mereka. Bila manusia berada dalam keadaan yang baik saja, tak akan nampak hal-hal buruk yang terkandung dalam hati mereka yang terdalam. Itu sebabnya ketika bangsa Israel mengalami penderitaan di tanah Mesir, kami menyebut itu sebagai dapur peleburan besi. Melalui penderitaan datanglah kesempurnaan. Kami juga menyebutnya sebagai baptisan penderitaan. Nah itu dia ya yang tadi saya bilang bahwa ini memperdalam apa yang pernah didapatkan dalam buku 1 ada 5 baptisan. Saya ulangi lagi, baptisan eh, apa namanya? Pertobatan. Yang kedua, baptisan kelahiran baru. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus. Yang keempat, baptisan eh, apa? Baptisan api. Yang terakhir adalah baptisan penderitaan. Nah, ini baptisan penderitaan ini adalah yang terakhir kali. Ini panggilan yang tertinggi dari Tuhan kita. Bahkan Tuhan Yesus pun mengalami baptisan penderitaan ini. Oke, teman-teman. Seperti itu yang harus kita ketahui. Nah, dalam Ulangan 4 ayat 20 dikatakan demikian, silakan dibaca Ibu Lan. Ulangan 4 ayat 20. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Amin. Terima kasih Ibu Lan. Yeremia 11 ayat 3, silakan dibaca Ibu Nurhaida. Wah, ini dia Ibu Nurhaida ya. Apakah Ibu Nurhaida bisa baca? Oke, mungkin lagi berhalangan. Ibu siapa? Ibu Nida ya? Silakan Ibu Nida. Oh iya, Oh, nggak silakan Bu Nurhaida bisa. Silakan. nggak saya buka Pak, lupa saya Pak. Mikrofonnya nggak kebuka. Terima kasih Bu Nurhaida. Silakan. Oke Pak. Iya. Ya sebentar ya Pak, Iya, Bu. saya Silakan. baca. Iya. Yeremia 11 ayat 3 ya Pak. Betul, sampai dengan 5 Ibu. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini. Ayat 4, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka kamu akan menjadi umatku
dan aku akan menjadi Allahmu. Ayat 5, sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya, ya Tuhan. Terima kasih Bu Nurhaida. Makasih. Ulangan 8 ayat 2. Silakan Ibu Dina. Oke. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya, terima kasih Bu Dina. Ini menarik ya. Panggilan Tuhan kepada manusia adalah untuk menderita. Sedangkan mungkin kita selalu dinabobokan dengan berbagai hal-hal yang ditetapkan bagi kita untuk kita diberkati, kita diberikan setiap hal yang berlimpah-limpah ya. Tapi sebetulnya yang Tuhan inginkan apa? Kesempurnaan, gitu loh. Kesempurnaan dalam setiap rencana Dia. Contohnya ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir, apakah itu salah satu rencana Tuhan? Iya. Kita tahunya dari setiap apapun yang diucapkan Tuhan kepada Abraham. Ya, kalau kita lihat Abraham ini memuat kehidupan yang perlu kita lihat bahwa ia menampilkan hidup Mesias dalam hidupnya. Oke. Mari kita lihat ayatnya 400 tahun. 4 Kejadian 15 ayat 13. Mari kita lihat ayatnya. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri. Oke, lihat itu ya. Yang bukan kepunyaan mereka dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Nah, mereka diperbudak dalam satu rangkaian rencana Tuhan. Rencana Tuhan hanya diperbudak sajakah? Tidak, ada berikutnya. Demi mencapai penyempurnaan, demi mencapai umat yang dipimpin oleh Tuhan langsung dan menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Umat Israel mesti diperbudak 400 tahun dan mereka berhak mendapatkan janji-janji setiap apapun yang diucapkan oleh Tuhan kepada Abraham. Pertanyaan saya, apakah perlu lewati penderitaan itu? Jawabannya adalah iya. Mengapa? Nah, seringkali kita pada hari-hari ini seringkali masih belum memiliki isi hati yang benar di depan Tuhan. Kita mungkin masih memiliki berbagai macam cara pikir yang salah. Cara hidup yang salah. Contoh, cara hidup yang salah. Cara hidup yang salah yang dinyatakan hidupnya oleh orang-orang yang ada di tanah Kanaan pada masa itu, hingga mereka mesti dimusnahkan semuanya oleh Tuhan lewat bangsa Israel. Mengapa? Karena kalau masih dibiarkan hidup, bangsa Israel akan mencontoh cara hidup mereka yang salah. Dengan menyembah Allah asing. Bahwa mereka mesti dimusnahkan. Cara hidup yang salah. Dalam dalam Kejadian di masa zaman Nuh, orang mesti dimatikan semuanya kalau mereka melakukan pola hidup yang rusak. Oleh karena itu, maka bangsa Israel mesti memiliki satu penyempurnaan. Seperti halnya yang dinyatakan dalam firman Tuhan tadi, dalam Ulangan 4 ayat 20, bangsa Israel mesti mengalami dapur peleburan besi agar menjadi umat milik Tuhan sendiri. Harta Tuhan sendiri. Sekumpulan orang-orang yang dididik dalam dapur peleburan besi. Apakah tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan. Tapi demi mencapai satu benih, satu bibit unggul, setiap umat pilihan itu mesti masuk ke dalam dapur peleburan besi. Oke.
yang telah kuberitakan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi dengan berfirman, dengarkanlah suaraku. Ini dia intinya pengajaran dalam dapur peleburan besi ya. Apapun masalah kita, pergumulan kita hari-hari, seperti bangsa Israel, isinya sama. Dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Jadi Tuhan tidak serta-merta mendidik kita dalam penderitaan untuk menderita dan sengsara. Begitu saja, tidak. Tuhan memberikan pendidikan dalam kesengsaraan, dalam penderitaan untuk memunculkan satu apa? Ini lihat. Satu yang kita harus ketahui ya. Bahwa isi hati kita itu apa? Bahwa ternyata isi hati kita ini apa? Ya, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ya, dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan, dalam setiap penderitaan, kesengsaraan apapun, kalau kita memang betul-betul dituntun oleh Tuhan, kita akhirnya bisa mengetahui isi hati kita yang salah, dan kemudian kita bisa mendapati kemurnian yang tepat di hadapan Tuhan, dan kita bisa mengetahui kita telah menang atas masalah-masalah itu dengan luar biasa di dalam Tuhan. Tapi kita mesti rendah hati untuk menerima pendidikan Tuhan itu. Kalau kita tidak rendah hati, akan berulang-ulang terjadinya dapur peleburan besi itu. Kalau berulang-ulang, jadinya bukan Tuhan yang inginkan, tapi si iblis yang kemudian mencobai kita. Oke? Iblis mengapa bisa mencobai kita? Karena ia mencobai kita lewat keinginan yang ada di hati kita. Makanya proses yang berulang-ulang bisa jadi karena kitanya bandel, nggak mau ngikutin Tuhan. Kita belum cukup rendah hati untuk ikut Tuhan. Nah, makanya perlu diketahui isi hati kita di depan Tuhan. Kitanya udah tahu, tapi kitanya masih belum tahu. Maka dari itu perlu adanya kesadaran untuk ikut Tuhan. Nah, baptisan penderitaan selalu berbicara tentang ujian, tentang kemurnian seseorang. Ini apa namanya ya? Mata kuliahnya dalam sekolah penderitaan. Mesti belajar tentang kemurnian. Melalui penderitaan dikeluarkan semua ketidakmurnian yang tersimpan di dalam karakter yang tersembunyi. Karakter dasar yang dibawa dari keturunan dari ayah dan ibu, kakek nenek moyangnya, sering tidak nampak karena adanya pendidikan dunia. Tersembunyi karena sopan santun yang diajarkan di dalam keluarga atau di sekolah, tapi pada saat kritis akan meledak keluar. Jadi ini mesti dikeluarkan semua. Ya, mesti dikeluarkan semua. Allah setia, karena itu kemudian ia mengeluarkan semuanya oleh pendidikan dapur peleburan besi lewat penderitaan. Baptisan yang seperti itu telah dialami Tuhan Yesus agar ia juga boleh memasuki kemuliaannya. Oh, wait, sebentar Pak. Tuhan Yesus mengalami baptisan penderitaan. Apakah Tuhan Yesus itu tidak mengerti isi hatinya? Apakah ia kemudian uh, mesti diuji kerendah hatiannya? Apakah dia kemudian bersungguh-sungguh atau tidak? Jawabannya adalah iya. Apakah ia punya desire, punya keinginan? Ada. Apakah ia punya kehendak pribadi? Ada. Apakah ia punya sedikit saja, secuil saja motivasi pribadi? Saya bisa bilang ada. Tapi semuanya diserahkan kepada seluruh kehendak Bapaknya yang sempurna di sorga. Jadi dia tidak pakai kehendak pribadi, motivasi pribadinya, keinginannya, atau apapun yang membuat dia menjadi seseorang pribadi yang saya pengen begini, pengen begitu. Enggak. Pusat hidupnya untuk menyenangkan Allah, Bapaknya semata. Itu yang dikerjakan. Ketika dia cobai, ia tidak berdosa. Nah, ini dia bedanya dengan manusia.
ia dicobai namun tidak berdosa. Nah, kalau kita bisa melihat 40 hari di padang gurun, bagaimana ia dicobai itu membuktikan bahwa ia adalah manusia yang mesti diperlihatkan apa yang termasuk di dalamnya. Tapi ia tidak pakai kuasanya, dia tidak pakai otoritasnya, ia tidak pakai posisinya sebagai anak Allah untuk kemudian dia mengirim setan ke neraka atau bagaimana-bagaimana, tapi dia patuh kepada apa yang tertulis dalam rencana Allah. Tes, tes. 1, 2, 3. Apakah bisa dengar suara saya? Suara saya sudah terdengarkah? Bisa Pak, Oke. ada. Terima kasih Bulan. Karena sinyalnya di sini rada bermasalah. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus tidak memakai satu hardikan untuk mengusir setan masuk ke dalam neraka ketika ia dicobai. Mengapa? Karena meskipun ia punya otoritas, ia punya kuasa, ia tidak takluk di bawah kuasa si jahat untuk mengikuti keinginan si jahat itu. Bisa saja ia lapar, ia mengubah semua definisi, jadi makanan yang ada di padang gurun, batu jadi roti, kaktus jadi sayur gitu. Ya dia bisa aja seperti gitu. Tapi dia nggak pakai semuanya itu untuk apa, untuk takluk di bawah si jahat. Kita mungkin pada saat-saat ini lagi mengalami begitu banyak masalah, tapi bisa saja ada kuasa, ada otoritas yang kemudian kita punya, kita pakai demikian rupa untuk kita bisa merubah segala sesuatu dengan kepentingan pribadi yang kita punya. Meskipun kita punya kuasa, misalnya, kita pindahkan rekening seseorang ke dalam ke dalam rekening kita, dalam nama Tuhan Yesus pindah, misalnya jadi pindah. Tapi masa-masa pendidikan yang harusnya kita dapatkan dari Tuhan dilewatkan. Kerinduan kita, ya, kerinduan kita akan memperoleh kenyamanan, diganti dengan ketamakan akan barang, akan uang, akan penghidupan yang lebih layak. Nah, ini ternyata yang kita mesti harus waspadai, teman-teman. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita rindukan masa depan yang terjamin. Maka kita kemudian mengalihkan semua orang-orang untuk memberkati kita. Sebetulnya yang sedang Tuhan ingatkan apa? Di masa-masa kita sedang dididik tentang masalah-masalah finansial, masalah-masalah tentang kesehatan, masalah rumah tangga, masalah tentang keluarga, apapun itu. Kita mencari Tuhan dengan segala kebijaksanaannya. Mungkin kita didorong untuk mencari bantuan dari orang lain. Mungkin. Tapi Tuhan inginkan kita berhadapan-hadapan dengan Dia. Untuk kita kemudian mengetahui apa yang menjadi dasar kerinduan Tuhan yang selama ini masih berkonfrontasi dengan kita. Nah, teman-teman, kalau kita pada hari ini masih menemukan diri kita ini berjauh dengan Tuhan dan kita masih punya cara yang terbaik untuk mengatasi masalah di luar Tuhan. Saya bisa percaya, saya bisa meyakinkan Bapak Ibu sekalian teman-teman bahwa kita akan begitu banyak mengalami tahun-tahun dapur peluruan besi. Meskipun di masa-masa itu seolah kita bisa keluar dari masalah itu dengan instan, tapi kita masuk ke dalam masalah yang lebih berat lagi. Dapur peleburan besi yang membuat kita justru menjauh dari Tuhan. Nah, mumpung kita lagi mengalami pemurnian, pengajaran pemurnian pada saat ini, yang kita alami hari-hari ini, itu untuk menemukan karakter yang sesungguhnya dari Tuhan. Tidak untuk kemudian kita lepas dari masalah, kemudian masalah berikutnya ada lagi dan lebih berat lagi, bukan. Tapi untuk menemukan titik awal masalahnya di mana. Menemukan Tuhan di situ dan kemudian Tuhan bawa ke dalam setiap kepenuhan pikirannya, hidupnya, kuasanya, otoritasnya. Dan kita berjalan sepenuhnya, seluruhnya dalam badai kehidupan dengan menang bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang ia mau. Tapi dia mesti mengalami dulu, kita mesti mengalami dulu yang namanya baptisan penderitaan itu. Dan ini juga yang pernah dialami Tuhan Yesus. Ini dia ayatnya. Lukas 24 ayat 26. Silakan dibaca. Siapa? Ibu Nida ya? Belum ya? Ibu Nida, silakan. Iya Pak. Terima kasih. Lukas
Lukas 24 ya Pak? Betul, ayat 26. Nggak bisa ini. Masa? Turunin Pak sedikit. Rabun. Rabun. Nggak jelas Pak. Oke, ini bisa. Bisa kok, jelas nih. Kalau di saya jelas sih. Jelas Iya. ya? Apa? Sinyalnya buat Nida mungkin. Oh. Dulu Pak ya. Lukas 20. Lukas 24 ayat 26. 26. 26. Iya. Oh iya. Lukas 24 ayat 26. Lukas 24 ayat 26, bukakan Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Ya, terima kasih Cukup buat ya, Pak? terima kasih ya. Iya. Amin. Nah, jadi Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Ini perbincangan Tuhan dengan dua orang muridnya dalam menuju perjalanan ke Emmaus ya setelah kebangkitannya. Jadi Mesias itu harus menderita. Mengapa dia mesti menderita gitu? Bukankah ia adalah Tuhan? Nah, bukankah ia adalah penuh dengan maha sempurna dan ia penuh dengan kemuliaan? Mengapa mesti masuk dalam penderitaan? Agar ia mengalami kemuliaan. Mengapa ia masih belum kekurangan kemuliaankah gitu? Ya kan? Mengapakah Tuhan kita masih kurang muliakah ketika Yesus menderita? Saya mau katakan gini, ia sempurna, betul. Tapi apa yang hendak ia lakukan adalah membawa kita ke dalam kesempurnaannya. Dengan ia kemudian menderita dan masuk ke dalam kemuliaannya, ia dengan mudah membawa semakin banyak orang masuk ke dalam kemuliaan yang sama dengan apa yang ia punya hari-hari ini kita mungkin belum melihat itu semua. Tapi kelak ketika betul-betul hidup kita ditampilkan terus-menerus sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali, hidup yang sama yang ia tampilkan dan hidup yang sama yang ditampilkannya dalam hidup kita akan beroleh kebangkitan dari antara orang-orang yang ada di dunia ini untuk masuk ke dalam pengangkatan. Dalam Kolose 3, saya mau bilang ini luar biasa. Saya dapat ayat ini asik banget, ayatnya luar biasa indah. Kolose 3 ayat 1 ya. Ini dalam bahasa Indonesianya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini yang kita baca dalam bahasa Indonesianya. Tapi saya mau bukain dalam bahasa terjemahan yang lain. Terjemahannya memberkati saya ini. Dalam Kolose 3 ayat 1, terjemahan dari apa ini? TPT ya. Saya bacakan nih. Christ's resurrection is your resurrection too. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitanmu juga. This is why we are to yearn for all that is above. Itu sebabnya mengapa kita menggumulkan atau kita merindukan hal-hal yang ada di atas di sorga sana. For that's where Christ sits enthroned at the place of all power, honor, and authority. Karena di sanalah Kristus duduk berdiam, bertahta di tempat yang berkuasa penuh dengan kehormatan dan berotoritas. Yes, feast on all the treasure of the heavenly room. Ya, berpestalah, bersukacitalah dengan segala harta sorgawi yang ada dalam dunia kerajaan Allah. And fill your thoughts with heavenly realities and not with the distraction of the natural realm. Penuhilah pikiran-pikiran kita dengan segala macam kenyataan yang sorgawi dan bukan dengan gangguan yang ada di dalam dunia ini.
Ini yang luar biasa ayat ketiganya. Your crucifixion with Christ. Penyalibanmu bersama-sama dengan Kristus. Salibmu bersama-sama dengan Kristus. Kematianmu bersama-sama dengan Kristus. Has severed the tie to this life. Telah memisahkan kita untuk kita masuk terikat ke dalam kehidupan ini. And now your true life, dan sekarang kehidupan kita ini is hidden away in God in Christ. Dan sekarang kehidupan kita ini tersembunyi di dalam Allah oleh Kristus. And as Christ himself is seen for he really is. Dan ketika kemudian Kristus dinyatakan siapa sebenarnya dia, who you really are, siapa sebenarnya kita, will also be revealed. Akan ternyata kemudian dibuktikan, dimanifestasikan. For you are now one with him in his glory. Karena engkau satu bersama-sama dengan dia dalam kemuliaannya. Nah, ayat ini memberkati saya, teman-teman. Mengapa? Karena kemudian kemuliaan yang kita punya bersama-sama dengan Tuhan yang sudah dipermuliakan oleh Bapa, itu hanya bisa terjadi karena ada apa? Ada pikiran-pikiran yang tertuju kepada sorga. Ada kehidupan yang mengarah kepada sorga. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang berasal dari kebangkitan kita adalah kebangkitannya. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita. Dan penyaliban kita bersama-sama dengan Kristus menentukan kemudian hidup kita selanjutnya bersama dengan Kristus kah atau tidak. Berdasarkan dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita fokus di dalamnya, itu menentukan bagaimana kemuliaan yang telah Tuhan berikan kepada kita itu betul, nyata, hidup atau tidak. Nah, tentu saja ini memberkati saya dan saya kemudian bertanya juga caranya memiliki pikiran-pikiran heavenly realities itu gimana? Nah, nanti mudah-mudahan sepanjang pertemuan ini akan saya bagikan kalau ada waktu ya. Itu Kolose 3 ayat 1 Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3 itu memberkati saya dan ini membuat kita jadi mengerti bahwa kalau kita kemudian mengalami kebangkitan Tuhan karena kita telah mengalami penyaliban bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang disalibkan? Motivasi, ambisi yang duniawi, dan juga kedagingan yang ada dalam diri kita. Ini dimatikan benar-benar di kayu salib agar kita beroleh kehidupan Kristus di dalam Allah. Nah, ini kemuliaan yang sama yang Tuhan berikan kepada kita, Dia juga berikan kepada kita semua. Oleh karena kemuliaan itu menjadi hak milik kita sebagai anak Allah. Oke, itu yang menjadi pendalamannya ya. Saya kembali lagi ke bahasanya. Roma 8 ayat 17. Ibu Monica ada? Ada, Pak. Kan Ibu Monica. Lukas 24 ya, Pak. Di Roma 8 ayat 17, Bu. Tadi udah dibahas. Roma 8 ayat 17. Ya. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Terima kasih Bu Monica. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita adalah jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Pak, apakah kalau ahli waris itu bisa diberikan kepada sembarang orang? Enggak. Siapa yang berhak memperoleh ahli waris ini? Jika kita adalah anak Allah. Siapakah anak Allah itu? Apakah semua orang-orang Kristen? Belum tentu. Mengapa belum tentu? Kok pilih-pilih sih gitu ya? Orang yang disebutkan sebagai anak Allah itu adalah mereka yang dituntun oleh Roh Kudus untuk mereka beroleh apa? Beroleh janji-janji Allah. Siapa yang berhak menerima janji-janji Allah itu? Mereka yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus jika seseorang itu menderita bersama-sama dengan Kristus di dunia ini. Supaya mereka yang menderita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi yes, sebetulnya penderitaan itu untuk memunculkan apa? Kemuliaan. Ya. Penderitaan itu untuk memunculkan kemuliaan.
Apakah bisa tanpa menderita dimuliakan? Sayangnya tidak. Karena Yesus pun demikian, kita juga berhak untuk memperoleh semuanya itu. Sekarang saya mau tanya, penderitaan itu dalam hal apa saja? Saya mau katakan dengan jelas begini, kalau Tuhan perintahkan kita ini dan itu dan kita melakukannya dan kita kemudian menderita, kita mengalami kerugian, itulah penderitaan. Tapi karena tindakan kita yang salah, kita menderita, itu adalah ganjaran atas kelalaian kita. Tapi kalau kita terpanggil oleh Kristus untuk lakukan ini dan itu, dalam rangka kita memenuhi panggilan Tuhan itu, dan kita kemudian mengalami penderitaan, itulah namanya penderitaan yang Tuhan inginkan untuk memunculkan kemuliaan atas hidup kita. Dengan demikian, bahwa kemudian Ia memberikan kepada kita kemuliaannya, sharing His glory kepada kita. Ya teman-teman, jadi baptisan penderitaan adalah sarana untuk menaikkan tingkatan seseorang. Ada harga yang harus dibayar untuk naik tingkat. Penderitaan membuat seseorang lebih matang dan teruji. Dapat kau bandingkan dengan ujian di sistem sekolah dunia. Seseorang naik tingkat kalau ia telah lulus tes, bukan. Dalam sistem buah pohon kehidupan, seseorang harus lulus dalam tes juga, yakni tes ketaatan. Ketika ia menderita, levelnya akan naik bila ia lulus dalam tes itu, dalam ketaatan. Berapa banyak tes telah kau lalui untuk mencapai tingkat rohanimu seperti ini? Masih banyak lagi deh tes di depanmu, tapi jangan kau takut, aku menyertaimu. Sebaliknya bagi mereka yang masih belum murni dan berisi banyak tabiat daging, ada bentuk penderitaan lain yaitu baptisan api yang akan mengkuduskan mereka. Jadi ada dua tingkatan ya sebetulnya. Bukan ini hal yang sama. Penderitaan ini dimaksudkan untuk kita beroleh kemuliaan. Tapi kalau betul-betul itu menderita karena Tuhan, apakah kalau kemudian kita masih punya banyak karakter yang perlu dibuang, itu kita kemudian mengalami penderitaan? Sebetulnya tidak. Di sini dijelaskan bahwa sebaliknya bagi mereka yang masih belum murni dan berisi banyak tabiat daging, ini masih punya kedagingan, ada bentuk penderitaan lain yaitu baptisan api. Jadi ini bukan baptisan penderitaan, tapi ini baptisan api yang akan menguduskan mereka. Agar mereka beroleh pengelupasan demi pengelupasan, untuk mereka beroleh tingkatan berikutnya berupa panggilan untuk menderita buat Tuhan. Nah, sampai sini teman-teman, apakah ada pertanyaan? Jadi ternyata nggak sama ya, orang yang masih punya jalur dari hal yang salah gitu ya, mereka masih menderita betul, tapi oleh baptisan api. Nanti dijelaskan dalam bab setelah ini. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada pertanyaan ya, saya rasa jelas ya. Oke, mari kita lanjutkan ke dalam sub berikutnya. Baptisan api, saya bahas ini ya. Membedakan bahwa ternyata ini ada dalam tingkatan di bawah penderitaan. Engkau tahu bahwa setiap orang harus digarami dengan api. Setiap orang harus digarami dengan api. Kalau manusia gimana Pak? Oh tentu saja. Manusia di luar Kristus bagaimana? Masih juga setiap orang. Kalau tidak mau digarami dengan api di neraka, engkau harus memiliki garam dalam dirimu. Nah ini dia ya. Jadi setiap orang akan digarami dengan api dan kalau kemudian dia tidak mendapatkan api itu di bumi ini, maka mereka akan dihancurkan oleh api dalam neraka. Itu dia. Ya, teman-teman, itu sebabnya mengapa setiap orang harus digarami dengan api. Orang yang hendak menjadi seseorang imam terikat kepadaku dengan perjanjian garam. Kita ini adalah imamat rajani, sekumpulan imam yang sudah pasti adalah seorang imam di hadapan Tuhan. Dan dengan sendirinya kita terikat dengan perjanjian garam. Oke, jelas ya teman-teman, kita semua ini di RTM. Di dalam masa perjanjian baru, itu berarti harus digarami dengan api. Kita harus digarami dengan api. Jadi ini berupa satu panggilan juga ya. Mereka selalu harus mempunyai api dalam diri mereka. Engkau masih ingat apa artinya memiliki garam? Harus ada urapan api di dalam dirimu. Semua pelayanku harus mempunyai urapan api dalam diri mereka. Pada awalnya baptisan api diberikan dari sorga turun kepada murid-murid, sesudah itu tinggal dalam mereka sebagai urapan api. Pak, apakah ini kemudian disebutkan
pada masa Pentakosta ini urapan api. Nah, ini dia nanti akan saya jelaskan ya. Mengapa identik dengan urapan api? Akan saya jelaskan setelah ini. Bedanya. Silakan dibaca Bilangan 18, 19. Saya minta Ibu Emi tolong baca. Ibu Emi apakah bisa baca? Belum ya? Oke, saya pindahin dulu. Apakah Ibu... Ada Oke, Pak, silakan Ibu Emi. bilangannya. Ya, betul. Bilangan 18 ke 19. Bilangan 18 ayat 19. Segala maaf ya, ada bunyi-bunyi. Baby. 18 ayat 19, segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan oleh orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya, yaitu satu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Ya, makasih buat Bu Emi. Nah, teman-teman, ini artinya bahwa setiap orang-orang yang berkaitan dalam hubungan dengan Tuhan sebagai imam, bahwa ternyata ini diikat juga oleh Tuhan bahwa mereka berketurunan sebagai satu umat atau berketurunan yang diikat oleh perjanjian garam dengan Tuhan sebagai bangsa imam. Ya, ini ayatnya. Markus 9 ayat 47. Ada Pak Jeff? Bisa tolong baca Pak? Masih di luar. Oh Yes, yes. ada. Silakan Pak. Ya, Markus 9 ayat 47. Jika matamu menyebabkan engkau berdosa, cungkilah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu? Coba dinaikkan. Mengasingkannya. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan hidup berdamai seorang dengan yang lain. Amin. Ya, terima kasih Pak Jeff. Nah, jadi ini nanti akan dibahas ya. Mengapa kok Tuhan bilang tentang mencungkil mata bila berdosa? Ya. Jika matamu menyebabkan engkau berdosa, cungkilah. Karena lebih baik ini mengapa alasannya dicungkil? Mengapa lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Jadi kalau anggota tubuh kita ini yang menyebabkan berdosa, kemudian ini mesti dicungkil, mesti dipotong, mesti disingkirkan agar dengan tubuh yang tidak sempurna kita masuk ke dalam kerajaan surga, itu Tuhan juga tidak inginkan begitu sebetulnya. Apa yang salah? Anggota tubuh yang membuat kita jatuh ke dalam dosa ini mesti disempurnakan, mesti dibereskan, mesti diberikan satu pengudusan agar tidak berdosa lagi. Mengapa? Karena pada dasarnya setiap yang tidak sempurna itu nanti akan di dalam neraka akan digarami dengan api. Betul ya? Semua yang nggak sempurna akan digarami dengan api. Pak, jadi betul-betul sempurna dong Pak. Standarnya tinggi sekali. Iya, memang betul. Ya ini sudah jelas. Jika matamu menyebabkan engkau berdosa, cungkilah. Tapi apakah dengan begitu maka setiap orang Kristen masih sempurna dan apakah orang Kristen banyak yang kemudian gagal di sini? Nah, makanya saya bilang gini, kalau kemudian ada satu ayat berikutnya di 50, garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Ini yang Tuhan inginkan nih. Hendaklah kamu selalu punya garam dalam dirimu dan hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Mengapa ini garam termasuk dalam satu
uraian yang kita mesti punya. Ini pengajaran Tuhan langsung. Kita harus punya garam. Karena kalau kemudian kita nggak punya garam ini akan masuk ke dalam neraka. Nah, dijawab di sini. Di Matius 3 ayat 11. Silakan dibaca Ibu, boleh Ibu Yunike lah. Silakan Bu Yunike. Iya Pak Apakah? Doni. Ya, terima kasih, selamat datang Ibu Yunike. Iya Pak Doni. Terima kasih. Matius 3 ayat 11 ya Pak. Betul. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Amin. Terima kasih Bu Yunike. Amin. Iya Pak Doni. Nah, Tuhan berikan kepada kita, ayat ini kepada kita hari ini. Ini perkataan Yohanes Pembaptis. Tuhan tidak saja memberikan kepada kita Roh Kudus. Ia membaptis kita dengan Roh Kudus. Amin. Ya. Mengapa ia baptiskan kita dengan Roh Kudus, bukan memberikan kita dengan Roh Kudus? Tidak cukup dengan memberikan saja, ia membaptiskan kita dengan Roh Kudus dan dengan api juga. Apa maksudnya? Tahukah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak saja berikan kepada kita Roh Kudus. Ia membaptiskan kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Artinya apa? Kita adalah anak-anak Allah yang dihabiskan, yang disahkan, yang dipersatukan oleh baptisan Roh Kudus untuk kita bisa mengalami baptisan berikutnya, dan berikutnya. Apa itu artinya api? Api itu untuk menggarami seseorang. Api itu adalah untuk mengurapi seseorang, sekaligus juga untuk membakar setiap yang tidak berkenan di dalam jiwa kita, dalam tubuh kita. Setiap yang tidak kudus itu bisa dibakar oleh api. Nah, ini penjelasannya di bawah. Ya. Jadi kita tidak saja diberikan Roh Kudus, kita dibaptiskan, dipersatukan, di-blend, di-resemble, dibikin baru lagi agar kita bisa mengalami apa? Kehidupan Kristus yang penuh oleh pimpinan Roh Kudus yang menyatu dalam diri kita. Bukan samping menyamping, bukan di depan di belakang saja, tapi ia menyatu di dalam roh kita, menyatu dalam tubuh kita, hidup kita, pikiran kita. Teman-teman mengerti ya? Untuk apa? Untuk kita akhirnya melalui proses semuanya ini. Apa? Pengudusan. Oleh apa? Oleh api. Nah, pelihara nyala api itu hingga menjadi obor yang besar dalam dirimu. Itu akan membuat cabang-cabang dan ranting-ranting tak berbuah dari pokok anggurku serta membakarnya habis. Kalau tak ada cabang atau ranting yang tak berbuah lagi, api itu tak terlalu tampak kehadirannya. Namun bila mulai tumbuh cabang atau ranting tak berguna, api itu akan berfungsi lagi. Pada waktu lain engkau dapat pula menolong orang lain yang bertumbuh dengan cara salah. Dapat menolong mereka memotong dan membakar cabang atau ranting salah seperti itu. Sekarang engkau dapat membedakan fungsi air dan api dalam bukan. Api digunakan untuk mengkoreksi arah pertumbuhan seseorang, sedang air untuk mentahirkan seseorang dari roh-roh najis yang dari dunia ini. Itu bedanya api dan air. Fungsi dari layanan seseorang yang mempunyai urapan api dalam dirinya dan juga air hidup yang ada dalam dirinya. Semuanya diaktifkan oleh Roh Kudus, tentu saja. Namun cara pandangnya, cara kerjanya berbeda. Api yang Roh Kudus berikan dalam diri kita untuk mengkoreksi arah pertumbuhan seseorang, termasuk kita sendiri. Sedang air untuk mentahirkan seseorang dari yang najis. Cabang dan ranting yang dimaksud di atas adalah untuk membakar apa? Tingkah laku kita. Kebiasaan buruk yang telah mendarah daging. Atau motivasi yang salah. Bila seseorang sudah berniat mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, akan dipotong dan kemudian dimusnahkan dengan api.
Ya, jadi relakan diri kita untuk kemudian dibaptis oleh api. Untuk apa? Untuk kita beroleh panggilan berikutnya, yaitu untuk menderita bersama-sama dengan Tuhan. Karena kalau kita menderita bersama-sama dengan Tuhan, pastikan ini semua terjadi bahwa motivasi yang salah, tingkah laku yang masih kurang tepat di hadapan Tuhan, kebiasaan buruk yang telah mendarah daging itu terpisah dengan sempurna di dalam hidup kita untuk kita beroleh kepenuhan berikutnya di dalam Allah. Oleh hidup Kristus yang diberikannya kepada kita. Zakaria 13 ayat 8. Ini ayatnya. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Ini ada Ibu Irin ya. Silakan Ibu Irin. Bila ada dan mendengarkan, silakan. Saya baca ya, Pak. Oh boleh, siapa ini? Ini ya, Zakaria 13 ayat 8. Ya, silakan. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Ayat 9, aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Amin. Terima kasih Bu Lis. Ya, sama-sama. Sehat selalu ya. Nah, terima kasih dalam Zakaria 13 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Ini pengudusan ya, ini pemisahan dan penghakiman. Mati binasa, tapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Mengapa? 1/3 dibiarkan hidup untuk sebagai satu sumber. Sumber apa? Sumber kehidupan selanjutnya. Aku akan menaruh yang 1/3 itu, dipertahankan 1/3 itu untuk apa? Di dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang hadir di sini, ini bukan kebetulan. Mengapa saya bilang? Di masa-masa lampau 2-3 tahun yang lalu, ya, ya kita bisa menghadapi berbagai macam krisis di dunia ini. Ya, di antaranya pandemi. Ya, bukan berarti yang telah dipanggil Tuhan itu semuanya gagal, enggak. Tapi kita ini lagi ngadepin pengudusan selanjutnya. Mereka dikuduskan, mereka mengalami pemurnian. Tapi kita terpanggil untuk masuk ke dalam pemurnian dan pemurnian dan pemurnian yang lebih ketat lagi. Nah, kalau kita kemudian melihat, kok nggak cukup ya di situ sampai dengan segala macam hal-hal yang mengerikan terjadi itu, bukankah ini semua sudah maksimal? Belum. Mengapa? Tuhan akan memberikan kepada kita kesempatan untuk ditampilkannya hidup Kristus secara penuh lewat penderitaan seperti ini. Dan mereka yang kemudian akan terpilih dan terpanggil dan kemudian masuk ke dalam proses ini, mereka akan memanggil namaku, kata Tuhan. Dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku. Dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allah. Artinya apa? Dalam penderitaan, dalam proses diuji emas kelayakannya, emasnya betul-betul emas tulen, apakah emas batangan yang penuh dengan sanga yang masih ada kotoran-kotorannya, apakah betul terjadi seperti itu? Dalam prosesnya, ini kita harus sadari ya, dalam proses dikuduskan, dipulihkan, dipilih-pilih untuk muncul kehidupan Kristus, Tuhannya lebih hidup dibandingkan kita yang hidup. Mengapa? Karena lewat proses itu dia sudah lebih dulu masuk dalam pengertian bahwa kita telah dipersatukan oleh Roh Kudus dan dengan apinya Tuhan. Maka kemudian setelah ini terjadi kita akan mengenal Tuhan. Pastikan teman-teman, kalau kita lagi ngalamin proses kehidupan, kita mengenal tuntunan Tuhan dan Tuhannya sendiri secara langsung. Agar kita mengerti proses ini berjalan dengan ketentuannya Tuhan, bukan dengan kemudian kita jadinya sengsara dan kemudian kita menjadi orang yang apa namanya
meratapi kesedihan demi kesedihan karena kita terlalu banyak yang kita korbankan, ya. Teman-teman mengerti maksud saya? Bahwa dalam penderitaan apapun kita masih mengalami. Kita mengalami tuntunannya, kita mengalami arahan hidupnya, menjelma dalam hidup kita. Ini yang harus kita sadari dan harus kita alami, teman-teman. Nah, Yesaya 4 ayat 3, Ibu Yohana ada? Hadir Pak Doni. Nah, terima kasih, silakan dibaca. Yesaya 4 ayat 3, dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Ya, terima kasih Bu Yohana. Sama-sama Pak. Ya, dan orang yang tertinggal di Sion yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus. Yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat beroleh hidup. Ini juga sama ya. Remnant, sisa kehidupan yang masih ada diperlihatkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan nggak menghabiskan semuanya. Tuhan juga nggak menghabiskan orang Israel di padang gurun, enggak. Tuhan sisakan sebagian kecil dari mereka untuk menjadi apa? Kehidupan selanjutnya yang turun-temurun menghasilkan kekudusan demi kekudusan. Jadi tidak heran kalau sampai dengan akhir zaman ini akan terjadi begitu banyak penampian. Karena Allah kita adalah roh yang mengadili dan yang membakar. Yohanes 15 ayat 1. Silakan Ada soalan, Pak? Boleh? Ya? Ada soalan. Oke, sebentar saya habiskan dulu ayatnya ya. Sebentar. Oke. Yohanes 15 ayat 1. Silakan Ibu Marta, apakah ada? Pak. Oke, terima kasih. Yohanes 15 ayat 1. Wah, lagi nyetir nih. Bunyi Enggak, ratingnya. apa? Oke, Udah silakan. parkir kok. Oke, silakan. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Dipotongnya? Setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Yes. Terima kasih Bu Marta. Ayat yang ke-6, silakan dibaca berikutnya. Ibu siapa? Ibu Helvi ada? Atau masih OTW pulang? Saya bisa, Pak. Oh, silakan Bu Iren, silakan. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 6. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Terima kasih Bu Iren. Nah, sebelum nanti masuk pertanyaannya ke Bu Emi ya, saya jelaskan dulu bahwa Tuhan adalah pokok anggur yang benar dan Bapak sebagai pengusahanya. Yang mengusahakan bertumbuh itu Bapak. Jadi kita mau bergulat bertumbuh pelayanan demi pelayanan tapi tidak berdasarkan pokok anggur dari Tuhan Yesus dan diberikan kelegaan Bapaknya leluasa dalam diri kita, maka kita bertumbuh dengan cara yang salah. Pasti kan dihabisi juga daripada repot-repot. Bapak Ibu sekalian teman-teman. Kemudian kita seolah-olah berkiprah dalam pelayanan namun tanpa Tuhan dan tanpa pekerjaan Bapak, maka kita bisa mengerti sekarang, tinggallah dalam Tuhan. Artinya apa tinggal dalam Tuhan? Ya, dahului setiap pelayanan kita dengan istirahat dalam Tuhan. Artinya apa? Berikan kesempatan Dia dulu untuk bicara kepada kita tentang jenis pelayanan dan panggilan ilahi yang kita dapatkan dari Tuhan. Tepatnya gimana, Pak? Tepatnya, apakah benar ini panggilan dari Tuhan untuk saya dalam pelayanan ini? Misalnya apa? Contohnya dalam hal berdoa bagi seseorang, berdoa bagi banyak orang, berdoa syafaat, kemudian terpanggil menjadi misionaris, terpanggil menjadi seorang pelayan Tuhan sebagai itu bukannya otomatis Pak, enggak, panggilan Tuhan itu mendasari kita untuk kita kemudian hadir sebagai anak-anak Allah yang tinggal dalam Tuhan dan berbuahnya oleh
pekerjaan Bapa Surgawi dalam diri kita. Artinya, dalam setiap proses pelayanan itu, kita bisa mengenal siapa Tuhan Yesus dan siapa Bapa Surgawi kita. Tapi kalau dalam pelayanan asal pelayanan saja, kita nggak akan mengenal Tuhan dan Allah Bapa. Nggak akan mengenal. Yang ada adalah apa? Rutinitas. Biasa saja. Yang penting untuk kita sadari teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai pelayanan itu jadi beban dan rutinitas. Ya, kalau ada libur, libur. Kalau ada waktu istirahat, istirahat, me time gitu ya. Tapi pelayanan itu adalah panggilan dan bukan beban, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Mengertilah ini, ya. Panggilan itu bukan ajang eksistensi, bukan. Tapi ini adalah panggilan Tuhan untuk kita memberikan keleluasaan Bapa bekerja dalam diri kita. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Lihat ini, ranting yang tidak berbuah. Apa yang Tuhan inginkan? Buah. Yang tidak berbuah, dipotong. Dipotong itu gimana? Maksudnya Pak, dibiarkan tidak hidup? Enggak. Dipotong itu yang kemudian tumbuh yang tidak berkenanya, dipotong agar kemudian tumbuh yang baik berbuahnya. Dan setiap ranting yang berbuah pun dibersihkannya. Oleh apa? Oleh api. Supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi maupun berbuah maupun tidak berbuah, sama-sama diproses oleh Tuhan agar kita lebih banyak berbuah dengan setiap pekerjaan Allah yang jelas dalam hidup kita. Ayat yang ke-6-nya, siapa saja yang tidak tinggal dalam aku. Ini jelasnya bahwa ternyata dasarnya beristirahat dalam Tuhan. Setiap pelayanan itu. Ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Dan menjadi kering. Artinya apa? Kalau kita belajar pelayanan tidak bersama dengan Tuhan, hanya sebagai satu bentuk eksistensi kita dalam pelayanan, kita akan mengalami kekeringan. Karena apa? Karena kita berjalan dengan rutinitas biasa saja. Apa yang terjadi setelah kering? Dikumpulkan orang dan dicapakan ke dalam api, lalu dibakar. Kita akan mengalami begitu banyak kekeringan, dan kemudian kita akan mengalami nasib yang tidak mengenakan. Kita akan digiring ke dalam satu hal yang kemudian kita akan dibakar ke dalam api. Artinya apa? Kita tidak memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk membakar setiap yang salah. Untuk kemudian menghilangkan karakter buruk yang kita punya. Justru saya mau katakan dalam berjemaat, dalam pelayanan, dalam kita hadir sebagai pelayan Tuhan, di mana-mana pasti ada pergesekan di antara tubuh Kristus dan anggota Kristus yang lain. Dan ini, saya mau bilang, pergesekan ini mesti ada. Agar apa? Terjadi penyihatan dalam anggota tubuh Kristus. Kalau Bapak Ibu teman-teman melihat dari webinar kemarin, mendapati bahwa kalau ternyata ada perbedaan pikiran, ada perbedaan cara pandang, itu hal yang wajar. Karena berasal dari perspektif panggilan Tuhan dan karunia Roh yang mungkin saja berbeda-beda tiap orang. Tapi perbedaan itu menjadi perbedaan yang sangat kaya dalam tubuh Kristus dan tidak menjadikan semua ambisi dikedepankan. Semua kepentingan pribadi dikedepankan. Tapi kita mau katakan gini, semua kepentingan Tuhan mesti diutamakan dan kita mesti aktif tetap melayani. Karena dengan aktif melayani, setiap tubuh Kristus akan berjalan dengan semestinya. Gitu teman-teman. Oke, tadi ada pertanyaan dari Bu Emi, silakan Bu Emi. Di Zakaria tadi ya, 13 ayat 8. Iya. Dikatakan di ayat 9 itu, aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Ya. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Ya. Kenapa soalnya begini Pak, kenapa hanya sepertiga itu saja? Tidak semua orang dipilih ya yang ada di atas muka bumi ini, yang percaya itu. Ya, yang 2/3-nya kan dilenyapkan, mati binasa, tapi sepertiga daripadanya kan tinggal hidup. Ini contohnya seperti COVID itu ya? Sepertinya seperti gitu misalnya contohnya. Tapi kan yang 2/3-nya kemana? Emang ke neraka? Enggak. Nggak kayak gitu. Saya percaya mereka akan mengalami kehidupan setelah ini. Enggak semua juga memang ya. Mereka dalam Tuhan ketika mereka mengalami COVID,
dan mereka mati, mereka masuk ke dalam kehidupan yang kekal, gitu. Tapi mereka nggak kemudian masuk ke dalam penyempurnaan lagi, gitu loh. Gitu loh. Oh, jadi maksudnya yang masih hidup sekarang ini masih ada peluang untuk masuk di dalam 1/3 itu ya? Loh, sekarang ini bukan cuma sepertiga loh, ini masih masih mengerucut ke sana, masih belum. Masih akan ditampil lagi sebetulnya. Oh, masih dalam perjalanan lagi ya sampai ke 1/3 itu. Ya, ini kan baru urusan jumlah ya, jumlah sepasti-pastinya saya nggak tahu berapa jumlahnya. Apakah sekarang mengerucut ke arah berapa, saya juga nggak tahu. Yang pasti mungkin sekarang ini akan terjadi seperti sisa. Sisa dari sekumpulan orang-orang percaya masih dikhususkan lagi untuk kemudian dimurnikan oleh Tuhan. Hingga kemudian mereka layak masuk ke dalam pengangkatan. Itu Oh, kalau kita sekarang mengarah ke pengangkatan ya. heeh. Nah, jadi yang separuh lagi dari 1/3 itu tertinggal atau gimana? Saya nggak tahu. Sepertiganya semua lolos, ya mudah-mudahan. Hope so. Tapi apakah setengahnya sepertiganya saya nggak tahu. Oke, makasih Pak. Ya, tentang jumlah saya nggak dapat pengertiannya ya jumlahnya berapa. Namun sudah jelas dikatakan bahwa ini sisa. Waktu ini waktu yang sisa dan jumlahnya sisa. Tapi jumlahnya berapa yang akan diangkat saya nggak tahu juga. Persisnya saya nggak tahu. Ini kan Roma 11 ya bilang begitu ya. Roma 11 tuh ya. Roma 11 dan nanti 1 Petrus ayat berapa? Ini mana ya? Ini kan. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak, demikian maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Ini ayat 8. Mana ya? Jumlah yang genap. Jumlah Roma 11:25. Sebab, saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jumlah penuh, saya nggak tahu berapa, kuotanya ini ya. Jumlah-jumlah bangsa lain yang hendak selamatkan dalam rangkaian penyelamatan telah masuk, maka mereka diangkat dalam pengangkatan, baru kemudian Tuhan akan membersihkan Israel. Di masa 7 tahun kesesakan itu. Itu baru Israel loh. Bangsa-bangsa yang tertinggal, saya nggak tahu berapa. Untuk kemudian mengalami penganiayaan antikristus. Dan sepertiga bumi hancur ya di masa-masa itu. Di masa-masa antikristus. Oh, maksudnya yang 1/3 itu waktu selepas pengangkatannya? Atau sebelum? Saya nggak jelas bilangnya gitu, cuman itu sebagai contoh saja Bu. Contoh bahwa jumlahnya berapa kan saya nggak bilang berapa. Tapi memang semasa antikristus nanti memerintah di bumi 7 tahun kesesakan itu, bumi hancur sepertiganya. Saya nggak bilang jumlah orang loh. Gitu loh Bu. Oh, maksudnya gitu. Iya.
Mudah-mudahan mengerti ya. Jadi jangan sampai dicampur adukan nih sepertiga orang sepertiga bumi hancur. Enggak. Sepertiga malaikat-malaikat turun ke dalam sepertiga malaikat-malaikat memberontak dari Tuhan. Nah, itu beda lagi kan ceritanya. Oke. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oke, nggak ada ya. Saya teruskan. Tadi ini sudah pertanyaannya dijawab. Sekarang masuk ke sini. Istilah brokenness menghancurkan lapisan luar dari manusia baru ya, yang masih kedagingan. Adalah keadaan kita seseorang dipotong oleh Bapa atau dalam istilah lain dicungkil satu matanya dengan satu tujuan agar ia diselamatkan dari kebinasaan kekal. Nah, teman-teman, proses penyempurnaan ini adalah satu penyelamatan sebetulnya agar kita memperoleh kekudusan. Dan kalau kemudian dipotong, itu artinya bukan dipotong kita kemudian masuk ke dalam surga mengalami kelumpuhan, mengalami kurang sempurna tubuh kita, bukan. Yang berdosanya itu disingkirkan dari tubuh kita. Ya, teman-teman. Disingkirkan, dipotong oleh api Roh Kudus, dibakar oleh api Roh Kudus sampai dengan kita mengalami kemurnian sungguh-sungguh. Jangan bingung. Aku memakai kedua cara itu, api lalu air, untuk memperoleh kemurnian setinggi-tingginya dari hidup setiap orang yang percaya agar layak membawa kemuliaan. Ya, ini teman-teman agar kita beroleh kemuliaan Tuhan. Untuk apa sih? Bukan cuma untuk diangkat loh sebetulnya. Saya katakan bukan cuma untuk diangkat. Karena kemudian kemuliaan Tuhan ini akan berlanjut lagi setelah kita diangkat tuh ngapain? Setelah kita tinggal di sorga tuh ngapain? Setelah kita di langit bumi yang baru tuh ngapain? Nah, kemuliaan yang kita dapatkan di bumi ini ngaruh untuk kemudian kita beroleh pekerjaan apa di sana kelak dari Tuhan. Jadi hari-hari ini kita dapatkan hikmat dari penderitaan itu berapa? Agar kita beroleh kembali setiap hal yang telah Tuhan garap. Kita praktekinya nanti di sorga. Jelas ya teman-teman? Jadi yuk semakin banyak praktek di sini di bumi agar kita di sorga nanti udah mempunyai satu keahlian tertentu. Ya, karena kita udah sekolah dalam kehidupan ini di muka bumi ini. Nah, api akan membakar hidup seseorang sehingga karakter-karakter yang tersembunyi dalam diri orang itu akan dibersihkan sama sekali. Seperti pernah kau alami untuk membuang sifat-sifat kelicikan dalam hatimu. Hal itu telah berlalu bagimu dan sekarang air yang hidup memancar di hatimu untuk memelihara kekudusanmu selanjutnya. Engkau telah dimurnikan dari karakter seperti itu selamanya dan sekarang telah menjadi orang kudus. Nah, teman-teman, ini yang perlu kita sadari bahwa api yang kemudian diberikan kepada kita dari Tuhan bersama-sama dengan Roh Kudus membuat kita dituntun masuk ke dalam hidup terpisah kelak dengan karakter daging, dengan pola pikir daging, dengan motivasi daging, dengan serba aku ini dipotong keluar dari hidup kita, dipotong keluar dari tubuh kita, dipotong keluar dari akal budi kita, agar kita beroleh apa? Hidup yang dari Kristus saja. Ya, setiap orang akan mengalami ini tanpa terkecuali. Sebelum masuk ke dalam pengangkatan dan kemudian berlanjut ke sana, akan ada banyak waktu-waktu yang perlu kita hadapi bersama-sama dengan Roh Kudus dan Tuhan di dalam bumi ini. Agar apa? Agar beroleh panggilan berikutnya, yaitu menderita bersama-sama dengan Tuhan. Waktunya panjang atau pendek, Pak? Bergantung dari kita. Maunya cepat atau mau lama? Maunya cepat sih, Pak. Ya cepat. Siapa yang mau menderita lama di muka bumi ini silakan. Tapi saya maunya cepat. Ya udah, cepat taat. Gampang teman-teman. Cepatlah taat kepada Tuhan. Daniel 12 ayat 10. Ini kemudian menjadi dasar tentang bagaimana banyak orang akan dimurnikan, ya. Ayat 10 silakan dibaca. Siapa yang mau baca boleh? Saya aja deh, Pak. Oh boleh, Bu Yohana silakan. Daniel 12 ayat 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu
akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ya, maksudnya apa? Terima kasih Bu Yohana. Mengapa orang Ya, fasik akan berlaku fasik? Orang yang nggak ngerti lagi disucikan, orang yang nggak ngerti dan nggak peduli lagi dimurnikan, orang yang nggak ngerti dan nggak mau peduli soal apa yang sedang diuji oleh Tuhan akan mengalami apa? Egosentris dalam kehidupannya. Kok hidup kok gini-gini amat sih? Kok orang nggak ngertiin saya sih? Kok nggak ada orang nolongin saya sih? Kok saya dibiarkan sendiri saja sih? Kok nggak ada apapun yang kemudian saya doakan nggak terjawab sih? Itu yang dijawab, itu yang muncul di dalam hati mereka orang-orang fasik. Sebetulnya mereka sedang menuntut di hadapan Tuhan. Katanya Tuhan berjanji kepada saya menggenapi apa yang Tuhan akan berikan kepada saya, berkat-berkat yang melimpah. Setiap penggenapan janji Tuhan di tahun ini, mana buktinya? Teman-teman, itu ungkapan orang fasik. Tapi orang yang disucikan, dimurnikan, dan diuji akan memahami bagaimana ia disucikan, bagaimana ia dimurnikan dan diuji oleh Tuhan dan oleh Roh Kudus. Agar apa? Agar dia menjadi orang yang bijaksana, orang yang memahami bahwa ini semua jalan Tuhan yang sempurna. Kita akan tahu untuk apa Tuhan membiarkan kita mengalami hal-hal berat seperti ini. Satu hal untuk kepentingan kita dan berikutnya adalah kepentingan sorga. Untuk apa? Untuk orang-orang di luar sana yang akan mengalami hal yang sama seperti yang akan mereka alami sama seperti kita hari ini. Di luar sana banyak orang yang masih belum kenal Tuhan dan mereka berpikir mereka hidupnya baik-baik saja meskipun mereka adalah masalah. Tapi mereka sedang berjalan dalam kegelapan dan mereka sedang meraba-raba kemana arah jalan yang tepat. Hari ini meskipun kita ada dalam kegelapan, kita sedang dalam masalah, kita sedang dalam pergumulan, tapi ada sinar terang yang ada di hati kita yang mengarahkan kita kemana arah perginya. Akan sampai berapa lama nih pergumulan kita akan dimenangkan oleh Tuhan. Mengapa? Kalau kita mengerti hal ini, Tuhan sedang tuntun kita masuk ke dalam rangkaian demi rangkaian, kita akan tahu seberapa cepat akan beres, seberapa cepat kita taat kepada Tuhan. Dengan demikian kita bisa mengetahui arahannya tepat datangnya dari Tuhan, itu udah hampir beres. Tepuk tangan dong semuanya teman-teman. Kalau arahannya tepat dari Tuhan dan dia ngomong setiap saat, saya bisa pastikan itu akan hampir beres. Tapi ingat, bukan beres kemudian celebrate saja begitu ya. Tapi sadari ini bahwa untuk kepentingan apa kita menderita hari ini? Untuk kepentingan sorga dan orang-orang yang dalam sorga itu. Mereka mesti mendapatkan hikmat dari setiap anak Allah yang mendapat didikan luar biasa dari Tuhan dan Roh Kudus selama hidup mereka menderita di muka bumi ini. Nah itu dia teman-teman. Yang jadi inti permasalahannya. Bukan asal menderita dan sengsara saja. Tapi menderita, sengsara, dan mendapatkan hikmat. Menang atas segala dunia ini. Mengajarkannya kembali dengan kemenangan yang sama. Dengan apa yang Tuhan berikan kepada setiap diri kita. Kepada orang-orang yang mengalami pergumulan dan masalah yang sama dengan kita dulu. Seperti Yesus ya. Itu dia Yesus. Yang hidup dalam diri kita teman-teman. Wahyu 3:18. Silakan dibaca, mungkin ada Ibu Feby di sini. Ada Bu. Oh, Bu Helvi silakan Bu Helvi, silakan Bu. Silakan. Terima kasih Bu Helvi. Ya, Pak Doni. Ya. Wahyu 3 ayat 18 ya Pak Doni. Betul Bu. Ya, salam untuk kita semua. Salam. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Terima kasih Bu Helvi. Terima kasih Pak Doni. Ya. Nah, kita lihat ya, mengapa dikatakan membeli emas yang telah dimurnikan. Oke.
Mengapa kita mesti mendapatkan emas yang telah dimurnikan? Sebelum masuk ke dalam jawaban itu, mari kita buka videonya dan mari kita berfoto bersama. Biasanya Bu Yunike yang sering ngingetin, tapi Bu Yunike lagi nggak ngingetin saya. Silakan dibuka videonya dan kita berfoto bersama. Oh, masih segar untuk 2 jam berikutnya. Silakan. Kita akan berfoto bersama ya. Oke. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Tetap semangat Pak dan Doni. untuk 2 jam berikutnya pemberian ini. Iya, sudah siap semuanya? 1, 2, oke, belum dibuka. Silakan mau dibuka, silakan ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Semangat. Ya, Pak Doni. Tepuk tangannya. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih atas fotonya teman-teman. Maaf ya Pak, saya break dulu. Tidak Ada apa-apa. ya Pak, Silakan, Bu. makasih. Nanti saya Shalom. crop, nanti masukin. Ya Pak ya. Mengapa dikatakan membeli emas yang telah dimurnikan? Karena memang ada harga yang harus dibayar untuk memperoleh hidup Yesus. Oh, bukankah semua harga telah lunas dibayar oleh pengorbanan Yesus, Pak? Iya, tapi bagian kitanya ada. Apa yang dibayarnya? Lihat ini. Seorang yang dimurnikan sangat dihormati di surga. Seorang yang mengalami pemurnian dalam proses penderitaan, dalam proses kesengsaraan, mereka mengalami pemurnian, dihormati di surga. Terang mereka akan menembus kegelapan lebih dahsyat, bahkan lebih dalam, menembus hati orang lain. Pelihara kemurnian dirimu dengan rajin. Pelihara ya, kemurnian diri kita. Maksud ikut Tuhan apa? Maksud ikut pemuridan apa? Maksud kita dalam pelayanan apa? Maksud kita beritakan Injil. Maksud kita berdoa. Maksud kita layani orang lain. Itu apa motivasinya? Murni apa tidak di depan Tuhan? Pertanyakan itu kepada Roh Kudus yang menjaga hati kita. Apakah ada jalan kita yang serok? Jangan izinkan lagi rubah-rubah kecil merusakkan kebun anggurku lagi. Dosa-dosa kecil akan dianggap besar menurut ukuranmu sekarang. Jangan merengek atau gelisah, aku tak mengizinkan bayi suciku diterobos ketidakmurnian lagi. Jadi ini satu perkara yang kemudian kita mesti mengerti ya, ada harga yang harus dibayar. Kitanya mesti jaga kemurnian apa yang telah Tuhan berikan. Karena apa yang telah Tuhan berikan itu bukan cuma dibatasi dengan, oh dia punya kasih yang luar biasa, pengampunan yang luar biasa. Oke, itu kita ngerti. Tapi dia punya standar yang tinggi juga. Bapak Ibu teman-teman. Dia punya standar yang sangat tinggi tentang hal ini. Dan dia tidak menurunkan standarnya sedikit pun juga. Meskipun dia punya kasih karunia kepada kita. Namun oleh kasih karunia-Nya kita diluputkan, dilindungi untuk kita masuk ke dalam berbagai akses yang penuh dengan hidupnya yang penuh dalam diri kita. Ya, dan dikira akses ini mudah. Akses ini sebetulnya sulit bagi manusia daging untuk mengerti. Sulit bagi kita yang masih punya banyak kepengen untuk mengerti. Sulit sekali. Kenapa? Karena ini akan dihabiskan juga oleh Roh Kudus. Serius teman-teman. Nah, jadi contohnya ya, terang mereka akan menembus kegelapan lebih dahsyat. Seseorang yang dimurnikan sangat dihormati di surga. Saya teringat dengan perumpamaan Tuhan tentang Lazarus dan orang kaya. Meskipun Lazarus tidak diberikan pengertian bahwa Lazarus sepanjang hidupnya orang yang benar dan baik di depan Tuhan, tidak. Orang yang kaya pun bukan orang yang berdosa, tidak sama sekali, nggak ada kaitannya dengan hal ini. Tapi lihat ini teman-teman, di antara Lazarus di pangkuan Abraham dan orang kaya di dalam jurang maut, di dalam alam maut. Terbentang jurang yang sangat jauh dan mereka bisa saling pandang dan saling bersaut-sautan. Namun di antara mereka tidak ada yang bisa saling berkunjung setempat ke tempat yang lain. Namun terangnya di tempat Abraham, pangkuan Abraham itu bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di alam maut. Artinya apa? Saking terangnya, saking terangnya sorga itu bisa kemudian begitu terangnya bisa dilihat oleh orang-orang yang di alam maut. Dan itu menjadi satu siksaan bagi mereka yang di alam maut. Karena di dalam alam maut pun ternyata ada siksaan. Teman-teman, kalau mereka kemudian melihat, itu dari perumpamaan Abraham ya,
Mereka bisa melihat begitu terangnya, begitu luar biasanya. Kok saya di sini, kenapa? Mungkin banyak orang-orang yang sekarang menyadari betapa hidup yang telah diberikan oleh Tuhan itu mereka lalui begitu saja dengan sia-sia. Pada hari ini saya mau katakan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, setiap hidup yang Tuhan berikan, yang dicurahkan kepada kita, yang diberikan lewat pemberian, lewat bengkel doa, lewat fellowship, lewat apapun yang diizinkan Tuhan untuk kita masuk ke dalam hidupnya Tuhan itu, ya. Ayo pergunakan dengan luar biasa, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ingat, standar Tuhan itu tinggi sekali. Jangan lemah, kemudian putus asa untuk menggapai semuanya itu. Kita memang nggak mampu, tapi Dia nolong kita untuk masuk ke dalam standarnya itu yang tinggi itu. Agar apa? Agar kita beroleh kekudusannya, kemurniannya, dan kemuliaannya. Ya, ini ayatnya bahwa Ia tidak mengizinkan siapapun untuk diterobos dengan ketidakmurnian. Kidung 2:15. Oke, silakan dibaca siapa sekarang. Silakan boleh. Ibulan ya, silakan. Kidung 2 ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Terima kasih Ibulan. 1 Timotius 5:22, Bu Dina silakan. Oke. Iya, 1 silakan. Timotius 5 ayat 22. Janganlah engkau terburu-buru penumpangan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Ya. Ada rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur milik Tuhan ya. Mengapa ini rubah-rubah kecil? Ini satu kebiasaan buruk yang kemudian masih kita lakukan. Apakah kebiasaan buruk yang masih kita lakukan? Silakan ditanya langsung kepada Roh Kudus yang dalam diri kita. Masing-masing mungkin berbeda. Masing-masing mungkin berpikir, ini kan biasa-biasa aja ya. Apa ini dosa? Kebiasaan buruk. Saya mau katakan kebiasaan buruk ini, kebiasaan itu berupa hal yang mendarah daging yang sukar kita sebutkan sebagai dosa. Kan ini nggak salah gitu ya. Kan ini nggak ada teguran dari Tuhan. Kan ini, kan itu kan gitu ya. Mengapa? Karena kemudian kita mengizinkan ini ada dalam hidup kita dan Tuhan yang telah berikan kepada kita ini adalah Tuhan yang cemburu. Kemudian kalau kita menggantikannya dengan setiap apa yang kita pikir ini baik, ini kemudian merupakan satu hal yang biasa-biasa saja dan tidak berdosa. Mungkin kita lagi keracunan, masih keracunan dari pengetahuan baik dan jahat. Tuhan menghendaki kita untuk memperoleh cara hidupnya, standarnya yang tepat. Makanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, jangan sungkan-sungkan untuk minta sama Tuhan. Tuhan, silakan kendalikan hidupku, apa rancanganmu, apa keinginanmu. Kalau Engkau, aku izinkan leluasa dalam hidupku, ambil semua yang salah ini oleh apimu, oleh Roh Kudus, bakar semuanya agar aku mengalami kemurnian dalam diri. Nah, contohnya ini kemurnian yang Tuhan inginkan. Jangan terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang. Mengapa? Jangan terbawa-bawa ke dalam dosa orang. Mengapa? Jagalah kemurnian dirimu. Ini hal yang kemudian kita biasa lakukan, Bu. Tangan dengan kemudian tindakan iman, bukankah itu baik, Pak? Ya, pada tingkat tertentu mungkin kita belum mendapatkan satu teguran. Tapi kalau kemudian kita dibatasi untuk kemudian kita tidak menumpangkan tangan, coba lakukan. Mengapa? Karena kita bisa terimpartasi dari dosa seseorang dan masuk menjadi kebiasaan yang merupakan jebakan bagi kita untuk kemudian kita melupakan kebiasaan yang baik yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Jadinya kita nggak murni lagi. Oh teman-teman, saya punya satu cerita, saya punya satu kisah. Kalau kemudian kita sering jabat tangan dengan atau tos-tosan gitu ya dengan teman-teman yang ada di sekitar kita, mungkin bukan di pelayanan juga atau bahkan di pelayanan.
salaman, ngobrol, tos-tosan. Ini merupakan satu hal yang buat saya sangat tersiksa dulu, ya. Salaman gitu ya, atau ngobrol. Kemudian muncul setiap pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang, sorry kalau saya bilang, cabul. Mengapa? Karena tanpa sadar ketika saya menyentuh tangan orang ini, saya melihat sejarahnya di mungkin 5 menit yang lalu atau 10 menit yang lalu atau sejam yang lalu, saya nggak tahu, saya nggak paham. Tapi kok muncul gambar-gambar cabul ya? Kok saya tidak menyenangkan gitu. Saya nggak damai sejahtera loh di sini. Nah, teman-teman mengerti ini, kalau kita sekarang sering membersihkan rumah kita, kamar kita dengan teliti, tanpa ada debu, tanpa ada kotoran, tanpa ada kemudian sobekan plastik makanan sekalipun gitu ya. Bahkan di kamar kita pribadi mungkin nggak boleh ada orang makan di situ. Tapi kalau kita sering bersihkan, tentu kalau ada kotoran dikit kita bisa tahu itu ada kotoran. Itu ada hal yang membuat kamar kita tercemar gitu. Mungkin hanya secarik plastik atau secarik kertas saja, tapi itu sampah. Itu mesti dibuang karena akan mengotori estetiknya kamar kita atau rumah kita. Demikian pula kalau kita terus menjaga tubuh kita tetap mengalami kekudusan dari Tuhan, pikiran yang terarah kepada Tuhan. Sekali kemudian ada pikiran yang buruk dan pikiran yang aneh-aneh yang bukan Tuhan tanamkan, kita jadi tahu ini bukan dari Tuhan. Dari mana asalnya? Coba cek sekitar kita. Kapan terakhir kali kita kemudian menerima perkataan dari orang lain, ide dari orang lain, atau mungkin mendengar musik duniawi, atau melihat tontonan dari duniawi, atau kemudian mengiyakan omongan orang lain. Nah, muncul kemudian berbagai macam ide dan gagasan. Dari mana asalnya itu? Kalau kemudian kita mengiyakan, membuka diri kita untuk masuk ke dalam semuanya itu, berarti kita lagi apa? Lagi membuka diri ke dalam ketidakmurnian dunia yang meracuni kita. Dan kita jadinya apa? Terbawa ke dalam dosa orang lain dan dosa dunia. Pak, apa yang kemudian Bapak lakukan ketika kemudian muncul yang begitu? Ya cucilah dengan air yang hidup. Cuci semua pikiran-pikiran buruk dan setiap tuduhan, setiap dakwaan yang kemudian muncul dalam pikiran kita, agar tidak kemudian kita lakukan secara perbuatan daging. Nah, ini yang bahaya. Tahu nggak teman-teman, tindakan-tindakan kita, perbuatan kita didasari dengan pikiran-pikiran sebelumnya. Ide sebelumnya, gagasan sebelumnya dalam diri kita. Orang yang melukis satu lukisan di kanvas, mereka memiliki satu gambaran tertentu dalam pikiran mereka hingga dicurahkan ke dalam bentuk gambar maupun 2 atau 3 dimensi. Demikian pula kita kalau kita berbuat sesuatu tentu ada landasan yang melakukannya, yang mendasari kita untuk berbuat sesuatu itu berdasarkan pikiran, image. Dan ini penting. Dari mana asalnya itu? Jelas teman-teman, Ibu sekalian, mudah-mudahan dimengerti ya. Ada pertanyaan? Oke, Bu Moni. Pak, berarti salaman itu juga ada pengaruhnya juga ya, Pak? Ya makanya hati-hati. Hati-hati makanya. Di gereja kita sering itu apa tumpang tangan gitu, tapi sering suruh angkat tangan gitu ya. Tapi kalau nggak menyentuh orangnya nggak ini ya Pak ya. Hanya Ya. kalau mengangkat tangan saja gitu. Ya ini kan yang saya alami dan pengajaran khusus yang kemudian saya sempat tertuduh di dalamnya. Kok ada muncul pikiran-pikirannya, sorry, cabul begini. Dari mana asalnya? Kemudian saya menyadari. Habis saya salaman atau bersentuhan dengan orang ini kok jadi begini? Laki-laki loh padahal, bukan perempuan. Laki-laki. Jadi saya nggak ada rose gitu, desire sama laki-laki, nggak. Tapi kok muncul seperti begini? Kenapa? Karena dia sempat lakukan hal yang nggak kudus sebelumnya. Dan itu jelas sekali kemudian saya mengerti hal ini. Oh ternyata hal yang jasmaniah begini pun perlu kita perhatikan. Ini hal jasmaniah. Hal yang jasmaniah pun perlu diperhatikan. Ini bukan hal yang rohani, ini hal yang jasmaniah. Hal yang berupa hal sederhana yang kemudian mungkin luput dari pikiran kita. Jelas ya teman-teman. Nanti lihat lagi air hidup ini untuk menguduskan apa? Hal-hal yang ritual yang kemudian mengotori jasmani kita. Gitu. Silakan Bu Monika mau bertanya apa lagi? Udah Pak, udah ngerti. Terima kasih. Makasih Pak.
Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak Doni. Oke, Bu Yona silakan. Tadi kan Bapak bilang untuk musik pun yang didengar gitu kan. Ya. Kebetulan hari Sabtu kemarin itu kan secara tidak sengaja habis dari pulang layat begitu, terus kemudian diajakkan rame-rame gitu dengan Bu Ning dan adik-adik gitu kan di kafe gitu kan. Ya. Nah, karena di kafe itu ada musiknya gitu, jadi ada bandnya begitu. Ya. Mereka minta saya nyanyi karena kan inget dulu kan saya pernah ada di bagian kayak band begitu ya. Jadi ayolah Mbak nyanyi gitu. Tadinya saya tuh agak sedikit enggan karena saya tahu setelah Tuhan memanggil saya untuk keluar dari musik dunia begitu, saya sudah tidak pernah menyanyikannya selama 23 tahun ini gitu. Jadi setiap kali mencoba untuk menyanyi itu kayak nggak bisa gitu. Nah kemarin itu mau nggak mau karena banyak beberapa yang meminta saya untuk nyanyi, saya nyanyi aja gitu kan. Kebetulan lagu yang saya masih ingat lagunya Dewa gitu. Jadi saya nyanyi aja gitu. Cuma tadi waktu dengar Pak Doni begitu, apa itu bisa berpengaruh walaupun memang sebelum saya nyanyi saya ngomong Tuhan minta izin ya gitu kan maksudnya. Secara tidak langsung saya harus mengiyakan ini karena permintaan banyak orang gitu. Itu apa termasuk juga bagian di dalamnya yang udah mulai ngebuka gitu Pak? Nah, saya bertanya sama kita semua nih, semua yang di sini saya mau nanya sama Bapak Ibu sekalian teman-teman. Pernah penyembahan nggak pada Tuhan? Iya dong. Ya kan, yang lain gimana? Pernah penyembahan nggak kepada Tuhan? Pernah ya? Pernah ya? Oke. Biasanya kalau penyembahan di mana dilakukannya paling sering? Di gereja kan? Di rumah. Misalnya di gereja. Oke, mengapa di gereja dilakukannya penyembahan? Karena ada alat musik yang lengkap dan itu lebih gimana gitu ya, membawa kita masuk ke dalam penyembahan yang luar biasa dalam Tuhan. Betul? Siapa yang setuju? Angkat tangannya. Ya, betul. Apakah dengan adanya alat musik yang lengkap, drum, keyboard, bass, melodi, gitar, itu bisa membuat kita lebih mudah masuk dalam hadirat Tuhan? Tentu saja ada yang begitu, bukan? Iya. Dan itu membuka kita tentang Tuhan yang baik, Tuhan yang kemudian memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi anak Allah. Dan kita seakan-akan masuk ke dalam berbagai vision Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dengan indah. Betul? Demikian juga kalau kita menyanyi hal-hal yang duniawi. Apa bedanya? Ya nggak? Musik-musik yang duniawi, apa bedanya? Betul. Makanya hati-hati. Hati-hati Terus aja. bijaksananya supaya tidak gimana ya, kadang susah sih karena tujuannya di situ kan memang jiwa juga salah satunya karena banyak di tempat seperti itu ketemu dengan jiwa-jiwa yang dalam tanda kutip sangat-sangat banyak hal gitu yang ada di kafe itu dan beberapa sudah menemukan dan sudah dilayani. Tapi kan memang syaratnya terkadang harus masuk ke area dunia begitu, Pak. Kira-kira bagaimana itu jalan? Ya mungkin kita sibuknya di pelayanan yang untuk menyenangkan Tuhan, sementara panggilan kita mungkin nggak ke situ dulu. Mungkin, saya mau katakan mungkin, karena ini subjektif kan, dengan Tuhannya sendiri bagaimana. Tapi kan kita punya kerinduan Pak, nah kerinduan ini kadang-kadang yang membawa kita jauh dari Tuhan. Rindunya ada, tapi jauh dari Tuhannya ada juga. Gitu loh. Artinya pengarahan dari Tuhannya mungkin belum ke sana, tapi kita ini udah rindu duluan. Mengerti nggak maksud saya? Iya. Nah itu dia. Itu yang sering kali menjadi masalah dalam pelayanan kita. Saya rindu Pak. Rindunya dari mana?
Dari diri saya, Pak. Jadi Tuhannya gimana? Nggak biasa-biasa aja sih sebetulnya, Pak. Ya Tuhan rindu juga semua dimenangkan, tapi mungkin prioritasnya bukan itu dulu. Saya mau katakan nih, prioritas Tuhannya mungkin kita cukup dulu dengan carilah dulu kerajaan Allah-Nya dan kebenaran. Hingga kita punya satu hikmat tertentu dan Tuhan tuntun dengan kapasitas yang kita punya hari ini, Dia akan bawa kita kemana, gitu loh. Daripada kita sibuk dengan kerinduan kitanya, tapi Tuhannya lagi nuntun kita kemana dulu. Itu yang perlu kita harus ketahui. Mudah-mudahan jelas. Oh, berarti fokusnya kepada panggilan diri sendiri Yes. aja ya, kan untuk panggilan yang bareng-bareng gitu kan. Kadang ada yang panggilan bareng-bareng, apa ya, Ya, ibaratnya sama-sama untuk sebuah tim gitu kerjainnya gitu. Tapi ternyata fokusnya ke panggilan diri sendiri aja dulu lebih diutamakan. Gitu. ya, artinya gini, dalam satu kumpulan panggilan orang tiap orang beda-beda loh. Dalam tubuh Kristus panggilan tiap orang beda-beda. Bisa jadi orang yang terpanggil ke sana hanya segelintir aja, tapi buat tim, apakah bisa? Hmm. Saya mau katakan, mungkin bisa, mungkin tidak. Yang berkewajiban kan si ketuanya gitu loh. Nah, si ketuanya sendiri mungkin membawa tim yang harusnya yang nggak bawa tim dulu. Maksudnya dia sendiri dulu yang kerja. Cari dulu kehendak Allah dan kebenarannya, mungkin nggak harus bawa tim dulu. Mungkin nggak pelayanan dulu. Mungkin, saya mau bilang. Karena bergantung kepada setiap pribadinya. Sekarang ini satu ilustrasi yang menarik buat saya. Satu kali saya pulang sore habis kerja ya. Tahu kan kalau di lalu lintas di Bandung atau dimanapun ya, kalau di dalam lampu merah stopan itu ya, kalau saya berhenti, itu banyak orang ngelaksonin. Pak belok kiri langsung, padahal nggak ada itunya loh, nggak ada pelangnya, belok kiri langsung, nggak ada. Lampu stopannya bilang yang belok kirinya merah, berarti nggak boleh langsung. Saya diem, diklaksonin. Pak langsung belok, semua gitu. Lalu saya punya satu pandangan begini, apakah saya mesti belok? Enggak, ini lampu merahnya ada. Orang-orang yang banyak lampu belok, belok kiri langsung terus banyak sekali, hampir 80%. Saya pertanyakan gini sama Bapak Ibu sekalian teman-teman, apakah boleh belok kiri langsung melanggar lampu merah? Boleh nggak? Tidak. Nah, kalau ngikutin mayoritas, apakah kita mesti ngikutin mayoritas agar kemudian semuanya mesti belok kiri dan kemudian mengabaikan lampu merah itu? Ya nggak teman-teman? Mengerti maksud saya? Jadi kita nggak harus ngikutin orang lain untuk salah semuanya, nggak harus kok. Bergantung dari panggilan kita. Ngikutin Tuhan nggak? Jalurnya itu yang Tuhan inginkan. Bukan ngikutin arusnya, bukan ngikutin mayoritasnya, enggak. Gitu loh maksud saya. Iya Pak Doni. Nah, sekali lagi tadi ini luar biasa. Tadi pun siang-siang saya dapat tema luar biasa gini. Saya lagi ngajar nih ya, ngajar orangnya. Tiba-tiba dapat hikmat gini. Tahu nggak? Kalau kamu kalau kamu ada di masa Yesus ada di masa lampau 2000 tahun yang lalu, Doni Yunusnya ada di sana waktu itu. Saya nggak yakin lo bisa percaya sama Tuhan. Saya nggak yakin. Loh, hari itu yang paling banyak diajarin apa? Adat istiadat, ya, ritual agamawi. Saya nggak yakin saya bisa percaya sama Tuhan. Serius. Orang banyaknya yang ikut arus. Dan ketika ada pengajaran Yesusnya muncul, orang-orang banyak nolak. Jadi itu kaum minoritas yang sesungguhnya. Ngerti maksud saya? Jadi hari-hari jangan ikut arus. Saya mau katakan. Ikut Tuhan. Secara pribadi. Oke, ngerti maksud saya? Tepuk Iya. tangan semangatnya. Terima kasih Pak. Jelasin. Berarti Ya. kadang sulit gitu. Iya. Jadi panggilan kitanya dari Tuhan gimana? Jelas, nangkep. Kita bilang sampai dengan kita berakar di dalam kasih. Sampai Tuhannya nyatu dalam diri kita. Sampai dengan
panduannya jelas banget, kedengaran oleh kita, kiri kanan diemnya jelas banget. Nah, kalau ada orang bilang, "Sini, ikuti sini." Kalau bilang, "Jangan," jangan ikutin. Berakar dalam kasih kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu panggilan kita, setiap pribadi dari Tuhan. Temukan itu, aman. Jangan ikut arus aja. Oke, terjawab Ibu Yohana ya. Pak, Ya. sangat terjawab. Terima Terima kasih. kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak sih ini? Bentar, bahasanya. Saya Pak, Oke, Bu, ya silakan. ya yang tadi kayak Bapak bilang kan pengajaran atau rema ya. Apa itu juga chatting termasuk ya Pak? Tiba-tiba kita dikasih Oh tahu iya, ini. betul. Itu Oh. direct langsung ke dalam hati kita, tuntunan ilahi yang kemudian dapatkan satu rema. Nggak ada ayatnya, nggak ada Alkitab, ayat Alkitabnya nggak ada, tapi itu tuntunan langsung dari Tuhan. Tapi itu diperkuat oleh firman Tuhan. Oh iya, pengertian-pengertian yang berikut yang kita tiba-tiba dapat, oh begini, gitu-gitu ya Pak Ya, ya. betul. Nah, tinggal kemudian kita bandingkan, ada nggak ayat dalam Alkitab? Dan kalau ada, itu pengajaran. Oh iya, itu berarti kita mendapat karunia pengajaran salah satunya ya Pak. Salah satunya ya, nanti munculnya di Oh. pengajaran, gitu loh. Iya, lalu kita buka firman, lalu itu konfirmasi gitu ya Pak ya. Betul. Oh iya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih, Bu Marta. Ada lagi pertanyaan, silakan. Tidak ada? Wow. Oke, tadi saya catat udah di sub 2 ya. Nanti subnya saya lanjutkan di hari Sabtu. Wah, lama banget ya, 1 dan 2. Tapi dibahasnya mendalam. Nggak apa-apa. Yang penting saya nggak ngejar target, karena yang paling penting adalah pendalamannya. Oke, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau bertanya lagi, boleh? Silakan. 1 orang lagi mungkin. Tidak ada? Ya, terima kasih bersyukur atas kedatangannya Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang baru datang juga, Pak Andrew, Bu, ini siapa nih, Bu Mairo. Saya nggak tahu namanya siapa ini sebetulnya. Dan juga yang baru bergabung, sebenarnya udah itu ya. Kita akan ketemu lagi di hari Sabtu dengan pembahasan lebih dalam lagi. Dan saya percaya kita juga akan mengalami berbagai macam, mungkin akan mengalami berbagai macam tuduhan dakwaan di hati kita sendiri. Saya ini masih ada dalam kedagingan nggak? Jangan khawatir teman-teman Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang dituntun saja untuk masuk ke dalam pemurnian dan pengudusan yang dikerjakan Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Entahkah kita masih di baptisan api, entahkah di penderitaan, itu bukan suatu hal yang perlu diperdebatkan, ditanyakan, tapi yang penting berprosesnya bersama-sama dengan Tuhan dan Roh Kudus, ya. Karena itu saya mau berdoa bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini, agar kita kembali lagi ke dalam root yang semula, ke dalam berakar, dalam kasih, dalam Tuhan, dan patuh mendengar Tuhan secara langsung nuntun kita ke dalam rangkaian penyelamatan. Yang paling penting adalah setiap hal yang tidak kudus, setiap hal yang tidak benar, setiap hal-hal yang merupakan dari ambisi pribadi kita, dari pribadi kita semuanya, itu dihabiskan oleh apinya Tuhan pada sore hari ini. Kita tundukkan kepala, yuk kita doa sama-sama. Saya mau berdoa bagi kita semua. Saya pun berdoa juga, teman-teman. Haleluya, 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 haleluya. Hira fartakoria, vertera santa partakaria. Vertera nokoria, partakaria, deras takaria. Hira nama tokoria, fartakaria, nampas tokoria, ufamata partakari. Hira nakara stakara rama tokoria, namata karia, restarara karia, nama tokor. Hira karia, mestir karia, nama tokoria. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau membaptis kami dengan Roh Kudus. Engkau menyatukan kami kepada dirimu oleh Roh Kudus. Dan kami juga diberikan apimu untuk kami beroleh kekudusanmu, kemuliaanmu, dan setiap hal yang dijanjikan oleh kerajaan surga bagi kami, kami mendapatinya, kami berolehnya, dan kami penuh dalam setiap janji-janji itu. Dan Tuhan, terima kasih kalau kami beroleh sekarang Roh Kudus, dan kami beroleh kehidupan-Mu. Sekarang kami perkenankan untuk Engkau menguduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, tubuh, jiwa, roh, dan nyawa kami terpelihara sampai dengan Engkau datang yang kedua kali
Dan kami mau terima setiap penyaliban, setiap kematian daging yang telah kami lakukan bersama-sama dengan Engkau ketika kami lahir baru, dan kami telah menerima kebangkitan bersama-sama dengan Engkau ketika Kau dibangkitkan dan ketika Engkau naik ke surga. Kami pun akan menerima kebangkitan dan setiap kebangunan rohani yang Kau telah berikan, kami pun mendapatkannya. Sekarang kami biarkan salib Kristus yang telah kami terima, dan setiap baptisan yang telah kami terima, dan setiap kehidupan kekal yang telah kami terima daripadamu sekarang beroperasi, sekarang hidup, sekarang mengaliri kami, sekarang memberikan kepada kami api yang berkobar-kobar. Setiap kami yang mempunyai pikiran yang salah, setiap kami punya cara hidup yang salah, setiap kami punya pikiran yang salah, setiap kami punya imajinasi yang salah, setiap kami punya iman yang salah, setiap kami yang punya hati yang salah, setiap kami punya setiap angan-angan yang salah, setiap kami punya cara kebiasaan yang salah, hobi yang salah, setiap kami yang punya setiap lamunan-lamunan yang menyergap kami dalam setiap pengharapan yang salah. Dalam nama Tuhan Yesus sekarang, api-Mu itu Tuhan, api-Mu itu Tuhan, memangkas kami, memurnikan kami. Setiap kebun-kebun anggur yang Engkau biarkan hidup dalam diri kami, kami tidak perkenankan setiap hama-hamanya, setiap rubah-rubah kecilnya. Ini hidup dalam kebun-kebun anggur kami. Kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus oleh api-Mu Tuhan. Membakar kami, melimuti kami, melindungi kami, menguduskan kami dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tubuh, jiwa, roh, dan nyawa kami oleh api yang berkobar-kobar ini. Mari Tuhan, api, 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 api. Terus membuat kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terus kami penuh dengan kemurnian dari Engkau sendiri, kemurnian dari hidup-Mu sendiri. Sehingga setiap lamunan, setiap pikiran, setiap tuduhan, setiap dakwaan, setiap cara hidup yang salah, setiap akar yang salah, dalam nama Tuhan Yesus terbakar sampai ke akar-akarnya. Terbantun sampai ke akar-akarnya. Keluar dari kehidupan kami, keluar dari pikiran kami, keluar akal budi kami. Sekarang semua cara hidup kami yang salah, semua perseteruan kami yang salah, lenyap, keluar, keluar, keluar. Hingga hanya Engkau dan Tuhan, dan tidak ada lagi di antara kami dan Engkau. Hanya Engkau dan kami yang hidup dalam ruang Maha Kudus di hati kami masing-masing. Mari Tuhan, silakan api-Mu berkobar-kobar di dalam hati kami hingga tidak ada lagi yang najis. Tidak ada lagi yang najis, yang terkutuk, yang hendak membuat kami binasa. Lenyap, keluar, keluar semua. Ayo kecoa-kecoa, semua rayap-rayap, semua kelebang-kelebang, semua kelajengking-kelajengking, semua roh maut, semua hama-hama, semua belatung-belatung. Keluar, 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 lenyap, lenyap. In Jesus name we pray. Api, api, api terus hingga semua setiap anak-anak Allah yang ada mendengar pengajaran ini di tempat ini dan rekaman. Semua dari tubuh, jiwa, roh, dan nyawanya terpelihara sempurna. Semua anggota tubuhnya lengkap ketika Tuhan datang di awan-awan. Semua anggota tubuh kami lengkap, tidak ada yang dicungkil, dipotong, disingkirkan. Kami menerima tubuh yang lengkap ketika Tuhan datang. Dalam nama Tuhan Yesus sekarang, setiap kefasikan, setiap kemunafikan, setiap hati yang mendua, setiap ketidaktenangan, setiap kegelisahan, setiap ketakutan, setiap apapun iri hati, perselisihan, lenyap, 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 lenyap. In Jesus name we pray. Api, api, api terus sampai berkobar-kobar. Berkobar-kobar. Berkobar-kobar yang kakinya, tangannya kebas-kebas, semua yang tulang-tulangnya bengkok-bengkok. Semua yang tulang-tulangnya sakit pinggang ini. Ayo, semua yang ada ambeien-ambeien, semua yang sakit amandel, semua yang sakit di leher, ada sakit di telinga, ada sakit di otak, ada sakit, ada vonis dokter, dimanapun ini. Semua berbentuk cancer ini. Lenyap, keluar, teraliri oleh apinya Tuhan sampai ke akar-akarnya dan hangus begitu aja. Keluar dari tubuh kami semua, keluar setiap pemberontakannya, keluar akar pahitnya, keluar luka batinnya, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap hal-hal yang dari duniawi, musik-musik duniawi, setiap musik-musik rock, punk, ini musik-musiknya Ariel Peter Pan, semua musik-musik yang meninabobokan dengan perasaan-perasaan yang tak tentu arahnya. Ayo, lenyap, 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 lenyap setiap apa namanya, buayan-buayan dari dunia ini untuk hidup dalam setiap rangkaian kebahagiaan dunia. Lenyap, 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 lenyap semua. Ayo semua, biarlah anak-anak ini, anak-anak Allah kami semua ini
punya pandangan ke sorga dengan luar biasa luasnya. Hingga setiap pandangan luas ke sorga ini menggantikan apa yang lama, yang duniawi, yang menyenabobokan kami semua dalam dunia dan indahnya. Lenyap semua keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh yang lemah, roh-roh yang lemah, yang gampang takut, remah-remah, yang gampang cemas, yang gampang terkena kepanikan ini. Lenyap keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh anak-anak lenyap keluar. Lenyap semua keluar dalam nama Tuhan Yesus. Setiap perempuan-perempuan yang sekarang belum ditudungi, mari Tuhan kau tudungi dengan kasih-Mu, dengan penjagaanmu, dengan setiap perjanjian garam yang kau tanamkan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan kami, sedangkan keluarga kami, anak-anak kami, setiap mereka dilindungi oleh perjanjian garam ini. Hingga mereka semua menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Dan menjadi anak-anak yang kau kasih. Dan anak-anak yang kau selamatkan dari api. Sama seperti kami. Sekarang diselamatkan dari api. Oleh api-Mu yang kudus itu Tuhan. Mari Tuhan, bangun semua kami menjadi semua sekumpulan imam. Yang betul-betul memurnikan dirinya bersama-sama dengan Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami tutup. Setiap apapun yang telah Kau bagikan sepanjang pertemuan ini dialiri oleh kehidupan yang asalnya dari Engkau. Dan mari Bapa, Engkau mengupayakan agar kami berbuah terus sampai dengan kami menyenangkan Kau. Dan kami berhadapan muka dengan Kau nanti kelak. Kami menyenangkan Kau senantiasa. Terima kasih Bapak Surgawi. Berkati melimpahan anak-Mu. Pada saat ini melimpah dengan setiap hikmat dan kebijaksanaan. Dan kehidupan yang berlimpah-limpah itu sekarang kami hidupi sampai dengan Maranatha, sampai dengan selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Mari kita berfoto lagi bersama. Oh, luar biasa. Terima kasih Pak Doni. Lega ya. Thank you Pak Doni. Terima kasih Pak bersama lagi. 1, 2, 3. Jesus. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati semuanya. Sampai jumpa hari Sabtu. Ini Terima kasih doanya. Pak Doni, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni, terima kasih. Bu Ires, Bu Helvi, Bu Marta, Bu Yunike, Bu Lanti, Bu Monika, Terima kasih Pak Doni. Bu Yohana, Bu Febe, Semangat berdoa. Bu Jeff, Bu Honida, Bu Emi, terima kasih. Bu Merel, Bu Pamerel, Bu Andrew, terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Sampai jumpa hari Sabtu. Semangat berdoa. Ya selalu. Pak Doni. Iya, kawan-kawan. Semangat selalu.